Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas pendekatan ide desain arsitektur berkaitan dengan arsitektur masjid dengan melihat bagaimana ijtihad dalam inovasi desain arsitektur. Ini adalah ilmu terapan yang di dalamnya berada ilmu eksakta, ilmu humaniora, jadi cukup kompleks di dalamnya. Ini menjadi suatu yang menarik. Kita bahas bagaimana pendekatan ide desain arsitektur masjid yang kita basisnya adalah ijtihad dalam membuat suatu inovasi desain. Desain arsitektur masjid ini tentu sesuatu yang sangat penting karena dia akan mempengaruhi keberadaan fisik dari desain arsitektural itu terhadap manusianya. Jadi manusianya maupun lingkungannya itu akan dipengaruhi oleh keberadaan dari arsitektural itu gitu. Jadi sangat penting di sini bagaimana kita membuat satu desain itu berpengaruh positif kepada penggunanya maupun pengamatnya, faktor lingkungan secara visual gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat desain arsitektural masjid khususnya yang dia fungsinya sebagai tempat sholat atau ibadah, ini perlu kita kaji lebih dalam. Itu dalam yang sifatnya arsitektural, ada sesuatu yang perlu difahami secara umum. Itu yang pertama adalah bagaimana kita harus paham terhadap proyeknya gitu ya. Proyek ini apa gitu, kemudian latar belakangnya apa, maksud dan tujuannya apa, visi dan misinya apa, sehingga pada saat kita membuat suatu desain menjawab dari tujuan yang ingin dicapai. Kemudian juga kita harus coba pahami tentang faktor-faktor yang sifatnya internal. Di sini adalah kaitan dengan tipologi dari bangunannya di situ. Di situ berkaitan dengan pengguna dan sebagainya. Kita anggap ada visi dari proyek ini adalah kita membuat satu bangunan masjid. Masjid ini sebagai kota industri yang agamis. Jadi diharapkan tentu bagaimana desain bangunan itu, bangunan masjid yang mencirikan bangunan industri yang tapi dia juga memiliki nilai-nilai religius. Yang ketiga adalah kita harus pahami tentang faktor eksternalnya. Jadi konteks soal tempat itu beragam karena dengan geografis yang berbeda, dengan iklim yang berbeda, dengan kondisi karakteristik bentang alam yang berbeda segala macam, itu akan sangat mempengaruhi desain. Sehingga desain arsitektural itu adalah satu desain yang sangat sesuai dengan fungsinya apa dan sangat konteks terhadap di mana tempat itu berada. Di sini ada dua kata kunci, yaitu satu adalah dia berada dalam satu kota industri sehingga industri adalah sesuatu yang akan mempengaruhi desain. Dan satu lagi adalah yang sifatnya religius, yaitu masjid. Jadi itu adalah yang akan mendasari suatu desain arsitektur. Mungkin kita akan tidak membahas 3 poin ini, tapi kita akan melakukan pendekatan berkaitan yang lebih detail. Melihat dari fungsi dari masjid. Kalau kita lihat di sini adalah tempat sholat atau tempat ibadah. Jadi masjid ini adalah sebagai tempat sholat dan tempat ibadah. Maka mungkin kita perlu telusuri di sini untuk melakukan suatu pendekatan desain. Kita lihat tempat sholat itu apa sih sebetulnya untuk sholat di dalam masjid. Di dalam Al-Quran ada sumber-sumber yang menyatakan bahwa ada syarat sahnya sholat itu. Yang pertama adalah dia harus suci dari najis. Itu tertuang dalam Quran surat 74, surat Al-Mudaththir, yaitu ayat keempat. Yang kedua adalah yang menjadi syarat sahnya sholat itu dia sholat harus menghadap kiblat. Dalam Quran surat Al-Baqarah di sini surat 2 ayat ke 148 dan hingga 150 itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Quran surat Al-Mu'minun di sini ayat 1 hingga 2 sampaikan bahwa sungguh beruntung orang-orang yang beriman khusyuk dalam sholatnya ya gitu. Jadi sholat ini disampaikan dalam Al-Quran harus khusyuk, dan Allah akan berikan tempatnya adalah, atau kita akan mendapatkan diwarisi surga Firdaus katanya seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lebih penekanannya pada saat berbicara masalah sholat itu tidak spesifik terhadap bangunan seperti apa,
bangunan desain arsitekturalnya seperti apa, tetapi lebih kepada yang sifatnya personal atau internal dalam diri manusia. Intinya adalah bagaimana di dalam sholat itu menghadirkan Allah dalam setiap kali kita sholat. Sementara kita dengan tempat, wadah itu adalah menghadap kiblat, orientasi, dan dia tidak terkena dari najis. Kemudian kita lihat juga bagaimana ibadah. Ini yang menjadi pertimbangan juga bagaimana kita melakukan suatu desain. Ibadah kita lihat dari hukum asal ibadah, sebetulnya ibadah itu sebetulnya adalah haram atau diam sampai ada dalil. Jadi ibadah itu tidak bikin ibadah-ibadah sendiri atau cara-cara sendiri, tapi dia melakukan satu ibadah kalau ada dalilnya harus seperti apa. Jadi karena memang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di sini sampaikan bahwa barang siapa melakukan sesuatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan itu tertolak gitu. Jadi pada saat kita capek-capek beribadah tapi tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu akan sia-sia, akan tertolak. Di sini atau ittiba gitu ya. Ittiba itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa yang sifatnya physically dunia atau arsitektur bagian dari satu fisik dunia itu dalam satu hadis riwayat Muslim sampaikan sebetulnya dunia itu ibarat bangkai anak kambing yang cacat gitu ya. Jadi dengan adanya hadis tersebut tentu kita harus berpikir bagaimana suatu desain arsitektur yang kita akan rencanakan itu jangan sampai menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang sia-sia. Nah, sementara kita sebagai arsitek di sini ada mau tidak mau kita melakukan suatu produk yang sifatnya adalah suatu fisik. Ini menjadi pertimbangan barangkali bagaimana kita sebagai seorang arsitek jangan sampai membuat suatu desain-desain yang tidak ada manfaatnya, hanya berorientasi pada dunia. Karena kalau kita baca barangkali dalam surat Hud ayat ke-15 dan 16 juga itu berkaitan dengan bagaimana tidak berartinya dunia pada saat kita tidak berorientasi pada akhirat. Nah sekarang kita masuk kepada bangunan masjid sebagai produk arsitektural. Di dalam salah satu surat Quran, surat ke-9, yaitu surat At-Taubah di sini, ayat ke-108 disampaikan bahwa masjid yang didirikan atas dasar takwa. Jadi masjid yang kita rencanakan itu didirikan atas dasar takwa. Arsitek salah satu orang yang turut dalam mendirikan masjid. Jadi tentu kita menjadi pertimbangan bagi kita pada saat kita membuat suatu masjid, sebagai arsitek yang merancang masjid itu, tentu bagaimana kita berintrospeksi bahwa buat diri kita menjadi orang yang bertakwa. Gitu. Ini akan menjadi pertanyaan, sebenarnya apa takwa itu? Takwa itu kan sebetulnya bagaimana kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar dalil-dalil gitu. Atas dasar dalil-dalil itu adalah dasar sumber hukum, sumber ilmu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Jadi kalau seseorang yang arsitek yang membuat suatu desain tentu di sini yang terlibat sebagai orang yang mendirikan bangunan masjid harus tentu dikuatkan dengan pemahaman, kekuatan pengetahuan tentang dalil-dalil tersebut, itu Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi sudah pasti orang-orang ini adalah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalkan ternyata bangunan masjid itu ini didirikan oleh orang-orang musyrikin atau munafikun gitu, mungkin itu kita bahas di lain kesempatan. Kemudian kita lihat bahwa keberadaan bangunan masjid tentu kita berusaha sebagai arsitek. Jadikan masjid yang kita rencanakan, wadah untuk beraktivitas melakukan sholat tersebut, diusahakan sebagai stimulan, sebagai perangsang bagi penggunanya, sebagai usernya, bagaimana kita membuat satu desain yang dapat menguatkan kehusyuan di dalam sholat.
Jadi ini adalah faktor eksternal. Kalau faktor internal barangkali kaitan dengan bagaimana kekuatan hati seorang dalam melakukan sholat hingga dia bisa khusyuk. Tapi kita sebagai arsitek yang membuat satu desain bangunan wadah fisik untuk melakukan sholat tersebut, jadikan desain itu sebagai stimulan, sebagai perangsang agar keberadaan dari desain itu akan menambah kekuatan kita dalam khusyuk dalam sholatnya. Apa yang dilakukan adalah pada saat kita melakukan suatu pendekatan desain, kita melakukan yang namanya ijtihad. Ijtihad ini adalah jadi kesungguhan dari usahanya seseorang, mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang beristihad gitu. Arsitek kita ini sebagai arsitek yang beristihad atau mujtahid untuk menggali dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk diterapkan dalam bidang arsitektur gitu. Ada beberapa faktor lainnya, yaitu perlunya kita beristihad itu kenapa? Karena ada sesuatu yang mendasari yang di atas ini, bahwa barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amal itu tertolak. Dengan yang seperti itu kan kita sebagai arsitek tentu harus warok, harus penuh kehati-hatian. Jangan sampai kita membuat suatu desain yang tidak bersumber atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Karena memang di situ ijtihad itu dalilnya kita menggali dalil-dalil yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau misalkan seorang arsitek yang dia beristihad tapi dia sendiri tidak menggali sumber-sumber tersebut, ya tidak dikatakan sebagai orang yang beristihad sebetulnya. Nah, kita lakukan suatu penelusuran Al-Quran dan hadis atau Sunnah dalam pendekatan desain. Bangunan masjid ini siapa yang akan menggunakan? Menggunakan berarti isinya adalah insan atau manusia. Ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita harus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita melihat bahwa kenapa kita hadir di muka bumi ini, karena Allah yang menghadirkan diri kita di muka bumi ini. Jadi kita telusuri di sini. Di sini ada bangunan masjid, ada manusia, dan ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia. Mungkin kita bertanya, kenapa kita menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini? Tentu kita melihat di sini dalam surat Az-Zariyat 151 ayat 56 sampaikan bahwa Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini kita lihat juga dalam surat Quran surat ke-2 itu surat Al-Baqarah ayat 30 juga bagaimana Allah jadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini gitu. Jadi dua hal ini akan mempengaruhi sikap kita manusia untuk bertindak dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Jadi beribadah dan sebagai khalifah. Khalifah di sini adalah keberadaan manusia itu menjadikan alam semesta ini menjadi harmoni. Apalagi di sini sebagai arsitek, jangan sampai keberadaan desain yang kita buat atau fisik yang kita realisasi dari perencanaan kita itu menjadikan alam semesta menjadi tidak harmoni. Jadi sangat penting kedudukan dari seorang arsitek. Pertanyaan lagi, kenapa kita harus mengikuti apa yang Allah perintahkan di sini? Karena memang dilihat bahwa manusia itu awalnya adalah orang tua kita itu Nabi Adam adalah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentu layaknya kita ini kembalinya ya ke surga juga, ke jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ke tempat yang lain. Ini jadi pertimbangan. Kita nanti hubungkan bagaimana keberadaan masjid, desain masjid dan sebagainya berkaitan dengan tujuan hidup. Untuk mencapai jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala, surganya Allah Subhanahu Wa Taala, tentu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu memberikan petunjuknya. Maka Allah berikan petunjuk di sini dalam surat Quran surat ke-24 yaitu surat An-Nur ayat ke-35 36 yang berkata bahwa Allah memberi petunjuk. Allah berikan cahaya di situ. Kemudian bertasbihlah pada Allah di masjid-masjid. Dengan petunjuk inilah bagaimana kita berbuat tentunya. Allah berikan petunjuknya itu berupa ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat kauliyah itu ayat-ayat yang seperti dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Ayat kauniyah itu adalah yang berkaitan dengan alam semesta ini, pergerakan matahari, bulan, angin, udara dan sebagainya. Kemudian kita lihat
hakikat penciptaan manusia itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 3, dia melakukan sholat gitu. Jadi di sini manusia dia melakukan sholat agar menjadi orang insan yang bertakwa. Inilah kata kaitannya sholat dengan bangunan yang kita rencanakan, itu bangunan masjid. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa siapa yang mendengar panggilan azan lalu tidak mendatanginya, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka tidak ada sholat baginya kecuali jika ada halangan. Jadi di sini keberadaan masjid sebagai fasilitas untuk seseorang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keterkaitan kenapa kita harus membuat satu bangunan masjid, padahal dalam Al-Quran lebih banyak kepada yang namanya sholat itu adalah khusyuk, lebih kepada personal, pada individu masing-masing. Tetapi ada faktor lain, yaitu kita siapkan fasilitasnya, yaitu bangunan masjid. Di sinilah peran seorang arsitek mendukung kegiatan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di sini pada saat seseorang sholat itu ada syarat-syaratnya sahnya sholat itu, bahwa sholat itu di masjid mengarah Ka'bah gitu ya. Kemudian juga pada saat seorang sholat khusyuk menghadirkan Allah di dalam sholatnya gitu. Jadi intinya adalah seseorang akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Kenapa pertanyaannya kita harus tenang? Di sini sampainya dalam surat Al-Fajr surat 89 ayat 27 sampai 30. Jadi ayat terakhir dari surat Al-Fajr itu ya Tuhan nafsul mutmainnah gitu ya, wahai jiwa yang tenang, Allah ridho masuk dalam surga. Jadi Allah akan sediakan surga bagi Allah akan ridho atasnya bagi orang-orang yang jiwanya tenang. Sehingga penting bagi kita ini jiwa yang tenang menghadirkan Allah itu merupakan suatu yang sangat berpengaruh terhadap kita membuat suatu desain bangunan masjid. Oke, kita lanjutkan. Arsitektur tidak lepas berkaitan dengan konteks tempat. Konteks tempat itu alam semesta, itu konteks tempat. Jadi desainnya tentu bagaimana dia harus kontekstual. Di situ ada elemen-elemen alam seperti cahaya, ada air, ada angin, ada udara, suara, ada material, dan seterusnya gitu. Jadi ini menjadi pertimbangan juga. Seorang bisa menjadi khalifah tentu dia harus punya pengetahuan, punya ilmu, sehingga dia bisa sebagai pemimpin di alam semesta ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memang perintahkan kita untuk berilmu. Berilmu ini akan mampu mengangkat derajat manusia. Jadi ilmu adalah sangat penting. Ilmunya dari mana? Yang pasti kita cari ilmu yang sudah pasti kebenaran. Ilmu yang sudah pasti kebenaran yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu adalah sebagai dasar. Oke, jadi di sini keterkaitan kita sebagai manusia berhablum minallah dan berhablum minanas. Bangunan masjid adalah fasilitas untuk berhablum minallah dan hablum minanas. Karena di situ ada fungsi-fungsi lain selain untuk sholat, dia untuk musyawarah, untuk yang lain-lainnya juga. Muncullah kebutuhan-kebutuhan ruang tentunya. Perlu ruang untuk sholat, ruang untuk pertemuan, untuk tempat wudhu, untuk tempat diskusi misalnya, atau untuk tempat kerjanya DKM dan sebagainya. Sehingga di sini ada aktivitas, ada ruang, ada dimensi, ada bentuk, ekspresi, suasana dan sebagainya. Disinilah sesuatu yang kita coba rencanakan tentunya. Dan di sini akhirnya bagaimana kita membuat satu programming dan desain konsep, desain kita. Yang inilah desain ini berkaitan dengan kebutuhan aktivitas, dengan bagaimana menghadirkan Allah. Jadi desain arsitektur menguatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam diri. Jadi disinilah korelasinya antara kegiatan ibadah salat khususnya sifatnya personal dikaitkan dengan fasilitas atau desain arsitektur yang dia bukan personal tapi diharapkan mampu menguatkan kehusyuan tadi. Ini adalah proses sebenarnya. Kita telusuri step by stepnya supaya dasarnya jelas, sehingga ini adalah dalil-dalil yang kita jadikan dasar untuk kelak kita coba buat satu program ruang bagaimana desainnya. Oke, kita lanjutkan. Karena Allah berikan hidayahnya, dan yang juga tidak kalahnya adalah ilmu, sehingga seseorang itu
dia bisa beramal. Salah satunya beribadah. Orang beribadah tentu dasarnya atas dasar keyakinan. Dia yakin sehingga dia beribadah. Seseorang bisa yakin atas dasar apa? Tentu atas dasar pengetahuan yang dia miliki. Oke, kita lanjutkan. Di sholat itu sebenarnya adalah representasi dari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di bumi. Ya, kalau misalkan di surga jelas nanti di atas ini, sudut kanan atas ini di surga kelak bahagian terbesar adalah pada saat seseorang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kebahagiaan yang terbesar pada saat seseorang di dunia sebenarnya perjumpaan batin kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada saat kita melakukan sholat. Ada perintah juga dalam salah satu Quran dari Quran surat ke-24, surat An-Nur ayat 36, bertasbihlah kepada Allah itu di masjid-masjid. Jadi di sini adalah masjid sebagai fasilitas tempat seseorang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bahwa di sini ilmu mengangkat derajat tadi, karena dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah pasti kebenarannya, yaitu yang dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah ilmu yang sudah pasti kebenarannya. Dengan keyakinan keyakinan tersebutlah seseorang dia melakukan satu amalan-amalan atau perbuatan atau ibadah atau amalan-amalan sesuai dengan syariat-syariat. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan pada saat seseorang beramal tentu harus didasari oleh kesadaran amalannya tersebut, dan tentu harus dilakukan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam satu hadis sampaikan bahwa amalan itu diterima itu karena yang salah satunya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi adalah itiba itu adalah mencontoh apa yang Rasulullah SAW contohkan seperti itu. Jadi ini ada tahapan-tahapan urut-urutan seorang bisa berkeyakinan dengan keilmuan tadi, kemudian yakin, kemudian beramal, kemudian dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran. Kalau kita terjemahkan mungkin dalam bentuk keyakinan adalah bentuk iman. Dia harus memiliki keimanan, rukun iman. Jadi setelah kita yakin dengan keimanan kita, maka kita beramal dengan amalan-amalan yang sesuai dengan syariat. Kemudian amalan itu harus dilakukan dengan ihsan. Ihsan itu dengan penuh kesadaran dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada suatu bentuk yang sekuens isinya berurut gitu. Tidak mungkin seorang itu ikhlas tapi tanpa ilmu atau tanpa keyakinan, itu tidak. Jadi ada satu sekuens, ada satu urutan iman, Islam, dan ihsan. Ini akhirnya bagaimana dalam melakukan suatu amalan ibadah atau sholat. Sholat di sini ada dalam tata rukun Islam. Itu harus dilalui dengan satu step, satu fase yang harus dilalui atau sekuennya. Itu ada ruang transisi. Kalau kita terjemahkan dalam satu arsitektur, itu ruang gitu, mungkin yang satu ruang untuk ibadah, ada ruang transisi atau satu kegiatan yang dalam melakukan sholat itu ada satu proses sebelumnya yang harus dilakukan, disiapkan dan sebagainya gitu. Ini berkaitan antara aktivitas ibadah, fasilitas bangunan masjid dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita lanjutkan di sini berkaitan dengan lanjutannya di sini. Ada manusia, ada sholat, ada masjid. Di sini ada aturan yang harus mengikat, yaitu arah kiblat dan khusyuk. Kemudian menghadirkan Allah di dalam setiap amalan kita, khususnya untuk sholat gitu, supaya hati kita menjadi tenang. Dan di sini juga bahwa bagaimana di dalam Quran menggambarkan jannah itu seperti apa, surga itu seperti apa. Di situ ada mata air yang mengalir, ada dipan-dipan yang ditinggikan, ada permadani yang menghampar, taman-taman. Ini adalah visualisasi tentang surga itu seperti itu. Meskipun tentu apa yang kita bayangkan tuh di surga jauh lebih luar biasa dibandingkan apa kemampuan kita memvisualisasikan tulisan-tulisan ini gitu. Jadi ada hal-hal yang jadi pertimbangan. Kita lihat salat kita harus mengarah kiblat. Ini adalah proses dari yang sifatnya narasi, itu kita coba terjemahkan ke dalam sifatnya bisa mengarah pada sifatnya fisik gitu. Jadi orientasi bangunan ke arah kiblat, kemudian satu khusyuk.
surat ke Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1 dan 2. Jadi khusyuk ini berarti di sini kegiatan fokus pada diri pribadi, ya. Jadi yang namanya khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu adalah dia tenang, dia tunduk, dia patuh gitu. Jadi seorang yang melakukan sholat itu khusyuk, dia di dalam dirinya ada ketenangan, ada kepatuhan, dia tunduk. Sehingga kita sebagai arsitek membuat satu desain itu jangan sampai ketenangan seseorang dalam sholat itu rusak oleh suatu desain yang kita buat. Jadi pertimbangan di sini adalah seorang itu bisa khusyuk itu dia memunculkan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita sholat munculkan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bermahabbah gitu. Di dalam surat Al-Imran ayat 31 kita harusnya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni kita gitu. Itulah yang akan menguatkan saat sholat kita memunculkan rasa khusyuk di situ. Kemudian kita memposisikan diri kita sebagai hamba tentunya. Kalau hamba, sebagai makhluk hamba, tentu berarti ada Tuhan kita gitu yang harus kita sembah. Dalam salah satu ayat dalam Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 25, Allah sampaikan berkaitan dengan bagi sebagai hamba itu dia lakukan dengan merendahkan hati. Dan ada rasa takut, khauf gitu. Jadi kita rendahkan hati kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi membantu kekhusyuan seseorang gitu ya. Ini bagaimana kaitannya dengan arsitektur, mungkin kita nanti kita hubungkan, membuat seseorang itu merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu yang di sini adalah ikhlas dalam beramal itu, atau sholat itu tentu hati kita harus ikhlas, karena ikhlas itu adalah amalan dari hati gitu. Amalan fisik ya sholat itu gitu ya. Tapi hati ini adalah bagaimana kita lakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu didasari oleh tentu karena yang tadi dia punya keyakinan atas dasar ilmu. Jadi pengetahuan ilmu itu sebagai dasar untuk kita melakukan ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena ada ilmunya, kita tahu. Dan di sini bagaimana Allah berikan seorang yang mendapatkan ilmu atau hikmah itu dia mendapatkan karunia yang terbesar. Jadi orang yang mendapatkan karunia yang terbesar itu bukan harta, tapi dia mendapatkan hikmah, dapat ilmunya tersebut, itu adalah karunia yang besar. Didapat karena apa? Karena akal sehat. Dia gunakan akal sehatnya. Tentu akal itu dengan iman. Dalam salah satu ayat dari Al-Baqarah ayat 269 berkaitan dengan Allah berikan karunia terbesar berupa hikmah. Jadi adalah berkaitan dengan pentingnya ternyata kita sebagai arsitek menciptakan sesuatu fasilitas yang menjadikan seseorang itu bisa khusyuk dalam sholatnya. Itu penting. Oke, kita lanjutkan kepada menghadirkan Allah dalam sholat. Di sini kita coba memasukkan ayat-ayat kauniyah ke dalam bangunan atau desain kita. Seperti ayat-ayat kauniyah itu seperti ada cahaya alam, udara gitu. Kemudian intinya adalah kita menguatkan kepekaan panca indera kita dan rasa kita akan keberadaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana desain itu? Kita coba memasukkan ayat-ayat kauniyah ke dalam bangunan. Kaitan di sini dicintai Allah itu karena rahmat dan karunia yang banyak yang tadi. Karunia yang banyak itu bagaimana kaitan dengan ayat-ayat kauniyah tadi ya. Jadi menghadirkan Allah di dalam salat kita, yaitu masukkan ayat kauniyah dalam satu desain. Selanjutnya adalah apa yang divisualisasi dalam Al-Quran, surat Al-Ghasyiyah 12 ayat 12, 13, 16, juga Ar-Rahman dan surat Al-Zariyat. Ini berkaitan dengan seperti apa sih jannah gitu ya. Kita mencoba terjemahkan daya visualisasi dengan keterbatasan kita tentu sebagai manusia gitu ya. Jadi kiasan tentang surga gitu. Jadi ada air, mata air yang mengalir, ada bangunan untuk sholat itu, atau surga itu ada dipan-dipan yang ditinggikan gitu, jadi agak naik gitu. Kemudian ada permadani, ada taman-taman dan sebagainya. Sehingga kita coba memasukkan unsur-unsur tersebut. Oke, ini sebetulnya adalah menelusuri pendekatan yang sifatnya hakikat syariat yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah itu. Kita coba ke posisi yang sebelah kiri ini, bagaimana kita membuat suatu desain dengan dasar-dasar itu.
orientasi kiblat, desain bangunan yang tidak terganggu oleh faktor lingkungan supaya dia bisa tidak terganggu dengan bisingan dan sebagainya. Kemudian masukkan ayat-ayat kauniyah dalam bangunan masjid. Kemudian coba memvisualisasi jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita coba lanjutkan. Kemudian kita lihat bahwa bangunan masjid sebagai arsitektural, bahwa posisinya memang masjidnya sebagai stimulan, menguatkan kekhusyuan dalam sholat sebetulnya. Kemudian kita lihat bahwa masjid yang didirikan atas dasar takwa. Takwa berarti harus mengacu pada dalil-dalil. Jadi seseorang itu beramal itu atas dasar ilmu yang berasal dari dalil-dalil. Jadi sangat penting bagi kita untuk harus menggali tentang Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita. Apalagi seorang arsitek yang akan berijtihad. Nah, di sini pendekatan desain itu berupa ijtihad dari hakikat dan syariat yang sifatnya intangible. Yang tadi pembahasan sebelumnya sifat intangible tuh menjadi yang sifatnya tangible. Jadi melanjutkan yang sifat intangible menjadi tangible. Ada satu proses transformasi yang dari intangible menjadi tangible, dari penggalian terhadap yang sifatnya hakikat dan syariat ke dalam yang nanti ke dalam fisik bangunan. Oke, kita sekarang mulai masuk pada proses pendekatan bentuk dasar masa bangunannya seperti apa. Hasil proses tadi pendudusan yang sudah dilakukan yaitu yang sifatnya intangible. Sekarang kita masuk kepada yang sifatnya tangible. Yang step pertama kita munculkan bentuk dasar. Bentuknya seperti ini, bentuk kotak dan pertimbangan di dalam surat Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 26-27 berkaitan dengan sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Sehingga kita coba membuat satu desain bentuk dasar itu kotak yang karena memang kegiatan di dalamnya adalah kegiatan sholat. Sholat itu jelas batas-batasnya, dimensi dan sebagainya, sehingga kita ambil bentuk yang kotak. Jadi bentuk dasar kotak, ruang menjadi efektif sebagai ruang untuk sholat. Nah, ini kita lihat bahwa ini ruang sholatnya, tentu orientasinya harus orientasi kepada kiblat. Ini adalah pendekatan dari bentuk dasar masa bangunan. Nah, yang mendasari juga adalah ada dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-195 sampaikan bahwa sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini posisi masjid ini adalah untuk laki-laki maupun perempuan dia sama, disamakan, tidak ada lebih. Sementara dalam sampaikan juga dalam hadis riwayat Muslim, sampaikan bahwa saf yang paling baik bagi laki-laki ada saf yang paling awal, sehingga dan saf yang paling baik bagi wanita adalah saf yang paling akhir. Jadi bentuk masa yang awal dan akhir tentu karena harus punya nilai yang sama antara laki dan perempuan sehingga ukurannya sama seperti ini. Sehingga kita lihat saf untuk ikhwan bagian laki-laki bagian depan dengan jarak yang seperti ini, begitu juga dengan yang akhwat yang perempuan di sini, sehingga persamaan luas ruang untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga bentuk yang kotak seperti inilah yang memang sesuai dengan apa yang ada dalam surat Al-Imran maupun dalam hadis riwayat Muslim ini berkaitan dengan orang beramal beraktivitas dalam sholat dan posisi saf gitu. Jadi akhirnya apa? Jadi tidak mungkin kalau kita bikin atau misalkan kita bikin segitiga yang depan kecil, yang belakang besar, itu tidak imbang. Yang depan ikhwan cuma jadi sedikit, yang akhwatnya besar, atau kebalikannya itu jadi tidak ada kesetaraan. Selanjutnya adalah ini kita gunakan untuk masa bangunan satu ya untuk sholat. Memang kita buat lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena secara fungsional dia di sini tempat orang beraktivitas dan jumlah orang akan banyak di dalam masjid ini untuk sholat. Dengan jumlah yang banyak tentu membutuhkan space atau kebutuhan oksigen, udara mengalir dan sebagainya, udara dingin dan sebagainya, kenyamanan orang sholat, sehingga kita buat masa bangunannya lebih tinggi dengan luas dan tinggi. Kenyamanan untuk jemaah dalam jumlah banyak. Oke, selanjutnya adalah dalam salah satu surat Al-Maidah ayat ke-6 sampaikan bahwa wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini menunjukkan bahwa pada saat seseorang berada dalam ruang sholat,
orang sholat di sini, di ruang sholat ini, dia ada satu proses yang dia lalui. Ada jadi satu prosesi yang harus dia lalui, karena sholat itu adalah bagaimana interaksi manusia dengan Allah, bagaimana pada saat seorang sholat, dia berinteraksi dengan yang maha suci. Allah perintahkan untuk mensucikan diri dulu manusia itu dengan berwudu di sini, kaitan dengan berwudu. Intinya adalah seseorang yang akan masuk ke dalam satu ruang atau untuk melakukan ibadah, ada prosesi yang dilakukan, termasuk adalah prosesi berwudu. Jadi di sini ada masa bangunan yang kecil. Ini adalah masa bangunan dua ini. Ada ruang transisi, ruang gerak dari luar menuju ruang dalam. Di sini ada sekuens aktivitas sebelum sholat berwudu atau teras serambi sebagai simbol sekuens gerak atau sekuens ruang. Jadi ada sekuens diawali dengan dia membersihkan diri. Ada tahap awal. Jadi ada tahap awal itu membersihkan diri dengan berwudu. Berwudu itu bukan hanya fisik, tetapi membersihkan hati dengan bertobat. Karena doa setelah wudu itu adalah intinya adalah mensucikan dan bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau bentuk masa yang kecil ini ada sebagai proses hierarki atau sekuens gerak. Jadi dua masa ini adalah bentuk masa. Kemudian disampaikan juga ada dalam satu hadis riwayat dari Abu Daud, aturlah saf salatmu, dekatkanlah jarak antaranya dan ratakanlah pundak-pundakmu. Jadi kita lihat bahwa di dalam desain bangunan yang kita rencanakan, ruang ini terbebas dari kolom. Karena kalau ada kolom-kolom, jadi safnya itu kan terputus gitu. Padahal di sini sholat itu sebaiknya safnya menerus gitu. Sehingga desain yang kita rencanakan adalah ruang dalam bangunan bebas kolom, agar ruang saf tidak terputus. Oke, ada step awal untuk menentukan bentuk dasar masa bangunan. Selanjutnya kita lihat step kedua. Step kedua ada masa 1, ada masa 2. Kemudian kita lihat di sini. Siapa yang beramal tanpa dasar dari ilmu, maka amalan tersebut tertolak. Dari hadis riwayat Muslim tadi. Kemudian engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat. Surat atau hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini berkaitan dengan pentingnya seseorang itu berkeyakinan atas dasar ilmu pengetahuan. Tadi sudah dibahas bagaimana keyakinan atas dasar ilmu, bagaimana beramal sesuai syariat, bagaimana amalan itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah memang Allah itu hadir di antara kita gitu pada saat kita sholat gitu. Sehingga ini kita jadikan ini sebagai ruang transisi. Kemudian barulah dia melakukan satu amalan ibadah sholat gitu. Jadi ada step space untuk ruang untuk sholat, space untuk bagaimana ada proses sequence. Inilah yang menjadikan bentuk yang tadi besar dan kecil kita bertransformasi. Yang kecil ini adalah proses transisi yang sequence, ada urut-urutannya, yaitu dengan keyakinan, kemudian dia dengan yakin itu dia beramal, dan amal itu dilakukan dengan penuh ikhlasan. Ada tiga segmen di sini. Kita coba terapkan bahwa untuk area depan ini ada proses sekuen transisi dengan 3 segmen. Kemudian Islam dibangun atas 5, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dengan sholat, naikkan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan di sini sampaikan bahwa dia mengumpamakan Islam sebagai bangunan dengan 5 tonggak gitu. Jadi 5 tonggak itu bagaimana amalan ibadah rukun Islam. Jadi kita coba masa yang begitu besar kita buat secara visual seperti ada dalam satu segmen, meskipun dia dalam satu masa bangunan. Dan satu masa bangunan, tapi dia terkesan ada 5 segmen gitu, yang memperlihatkan bahwa rukun Islam ada di situ. Masuk pada step yang ketiga, tahap berikutnya. Yang step pertama dua masa ini, kemudian step yang berikutnya adalah 3 segmen dan 5 segmen dalam satu masa pertama, seperti itu. Kemudian kita melihat kontekstual tempat di mana berada. Di sini ada simbol image dari bangunan pabrik. Jadi ke awal kita sudah bahas bahwa yang kita desain adalah dalam satu kota industri. Jadi image industri itu sangat kuat di kota tersebut gitu. Kita coba ambil ini adalah bangunan industri. Bagi kita kombinasikan antara yang sifatnya filosofis yang di atasnya dengan simbol-simbol kaitan dengan konteks tempat gitu. Kita melakukan suatu metafora untuk menggabungkan antara itu. Dan di sini kita lihat, kita coba melakukan satu desain yang seperti ini. Jadi hasil metafora itu, yang 5 segmen itu kita buatnya menjadi satu masa yang meskipun kesannya ada beberapa
segmen, ada lima, kemudian ini ada 3, dan yang 3 ini sebagai pengantar, ada iman, Islam, dan ihsan, sementara ini ada 5. Itu dalam satu masa untuk orang sholat. Jadi perubahan bentuk dengan cara bermetafora dari fungsi bangunan. Hasil istihad tadi dikombinasikan dengan simbol image bangunan industri seperti bentuk-bentuk dari mesin industri yang seperti ini. Jadi memang nggak tajam-tajam seperti itu, seperti layaknya mesin gitu ya. Seperti ini juga bangunan simbol yang sebelah kiri ini, simbol itu bangunannya lancip-lancip, tajam-tajam seperti ini. Memang kita coba bermetafora dalam suatu desain seperti ini. Kemudian kita lihat juga konsep bangunan pabrik. Kenapa bangunan pabrik itu bentuknya seperti gergaji seperti itu? Karena memang ruang di dalamnya cukup sangat besar karena dia membutuhkan space yang begitu besar sehingga cahaya dan udara itu harus bisa masuk ke dalam ruang dalamnya sehingga bentuknya seperti gergaji seperti ini. Intinya adalah konsep bangunan pabrik itu memasukkan cahaya dan udara masuk ke dalam ruang yang berdimensi besar, berukuran besar. Begitu juga dengan desain yang kita coba terjemahkan di sini. Bentuk yang pola-pola segmen ini adalah tempat nanti masuknya cahaya masuk ke dalam ruang dalam, dan perbedaan segmen ini, perbedaan dimensi dari segmen ini juga untuk memperlihatkan bagaimana masuknya sinar matahari maupun bergeraknya udara seperti itu, sehingga ruang menjadi terang maupun dari situ adalah menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam ruang dalam masjid maupun udara mengalir dingin dan sebagainya. Jadi bentuk masa yang berlipat seperti ini. Kemudian di sini kita coba lihat bahwa ada area umum. Jadi untuk bangunan masjid ini ada space yang di bagian bawah itu adalah untuk fasilitas umum seperti ruang aula dan kantor dan sebagainya. Jadi bangunan untuk sholat ini diangkat seperti panggung yang sifatnya fungsional dan implementasi dari surat Al-Ghasyiyah ayat ke-13 bahwa surga itu seperti ada dipan-dipan ya yang ditinggikan seperti itu. Jadi tempat sholat itu posisinya di arah atas, dia panggung. Jadi bentuk masa bangunannya bagian bawah ada fungsi yang disebut kolong, yang atasnya adalah untuk sholat. Di sini ada bentuk atap teras yang bentuknya miring-miring gitu. Jadi masuk dari arah sebelah kiri, bentuk atap teras ini entrance-nya merunduk. Jadi merendahkan diri sebelum sholat, cerminan tunduk dan patuh sikap khusyuk. Jadi orang yang akan masuk dalam area sholat itu masuk ke dalam area yang di awal ini. Dan bentuk atapnya adalah bentuk-bentuk yang merunduk, dan semua pun di sini memperlihatkan bentuk-bentuk yang merunduk menunjukkan bahwa seseorang yang akan melakukan satu sholat berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala harus menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rasa takut, khauf tadi pada saat kita melakukan sholat sehingga tujuan khusyuknya itu sholatnya itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi tercapai. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita tampilkan ada menara 4 yang sifatnya memperkuat keberadaan bangunan masjid dalam sebagai alat bantu juga untuk memandang suara azan. Di sini sebagai orientasi ibadah vertikal pada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di arsy, ya, di atas kayak gitu. Jadi kita bisa lihat di sini pesan-pesan vertikal ini, menara itu menunjukkan bahwa kegiatan vertikal manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang di atas di arsy. Kemudian dia juga sebagai analogi seperti analogi dari serobong pabrik yang di sebelah sini. Kemudian juga dia sebagai ketengaran kawasan. Karena ini adalah proses bermetafora dari desain-desain awal. Dari step 1, step 2, dan step 3. Jadi bentuk dasarnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Pada saat kita coba implementasikan ke dalam satu site, bentuk lahannya kurang lebih seperti ini. Ini ada yang tadi, main entrance-nya di sebelah kiri. Ini set entrance-nya, bentuk asal seperti ini, dia melingkar, ada taman-taman, kemudian ada kemiringan rumput, meskipun di bawahnya ada fungsi ruang ini, yang di bagian depan yang hijau ini bangunan masjidnya. Kemudian kita lihat di sini plaza utama, kemudian di sini ada hierarki, ada sekuen tadi gerbang prima masuk area masjid. Jadi di sini ada rem juga, ada tangga juga. Jadi bagaimana prosesi sholat itu bergerak ke atas, jadi naik ke atas. Merasakan diri kita bahwa sholat itu bergerak ke atas menuju Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Kemudian ini bentuk-bentuk yang metafora tadi dari filosofi bangunan industri dan proses ijtihad tadi. Kemudian perlihatkan identitas kota industri yang religius atau agamis seperti itu. Kemudian ada bangunan fungsional adaptif terhadap iklim tentu, karena memang Islam itu ya harus mencoba tidak boros sebagainya. Jadi bangunan yang dibuat tinggi seperti dipan-dipan karena memang udara supaya mengalir. Kemudian ada juga dibuat bukan dari dinding atap agar cahaya alami masuk. Jadi di sini
Ini kan menghadirkan cahaya alami atau nur Allah ke dalam bangunan, kemudian juga aliran udara masuk ke dalam bangunan. Jadi kehadiran angin alami ke dalam bangunan sebagai rahmatnya. Jadi ini ada lubang-lubang di tengahnya itu untuk sirkulasi udara maupun matahari. Kemudian ada minaret, tadi menara itu sebagai dibuat polanya seirama dengan bentuk utama bangunannya, bentuk-bentuk lancip seperti ini. Jadi konsep harmoni seirama gitu. Manusia sebagai khalifah, dia harus menciptakan harmoni dengan alam dan sebagainya. Kemudian di sini kita munculkan juga ada motif dan ornamen-ornamen dalam bidang ini. Sebenarnya ini sebagai identitas bangunan kedaerahan. Jadi mungkin ornamen-ornamen ini adalah kaitan dengan konteks daerah di mana dia berada. Jadi ornamennya kita masukkan dalam bidang arsip ini. Juga kita coba tampilkan pola-pola geometris yang islami, bunga-bunga dan sebagainya. Jadi ini kita coba tampilkan di bidang ini karena memang untuk selain keindahan itu muncul karena proporsi masa bangunan, juga keindahan muncul dari finishing fasadnya gitu. Dalam hadis riwayatnya dari Muslim, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kemudian di sini kita munculkan ada air, ada taman, ya seperti permadani, ada air dan sebagainya. Ini kita masukkan. Kita lihat gambar potongannya kurang lebih akan seperti ini. Jadi bangunan masjid itu di atas, di bawahnya itu seperti kolong, dia udaranya mengalir, fungsi sebagai aula. Ada hall, ada area wudhu, kemudian ada kolam, ada area manasik haji. Ini yang bagian bawahnya. Sementara bagian atasnya itu ada plaza, ada serambi tadi, serambi yang sebagai ruang transisi sebelum masuk ke dalam ruang. Mengoptimalkan cahaya alami masuk ke dalam ruang sholat, supaya bangunan itu hemat energi. Jadi cahaya alami ini dapat memberi ekspresi ruang, memberi kesan kehadiran Allah pada saat sholat. Dalam surat An-Nur ayat 35. Jadi kalau kita lihat seperti ini, jadi dia akan masuk ke dalam celah-celah seperti ini. Segmen-segmen ini, celah-celah itu akan masuk ke dalam ruang dalam, kemudian kita treatment dengan pola plafonnya, sehingga bagaimana sebaran cahaya masuk ke dalam ruang sholatnya. Jadi menghadirkan cahaya alami atau ayat-ayat kauniyah ke dalam ruang, sehingga orang melakukan sholat itu, dia merasakan cahaya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terangnya ruang sholat itu karena keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sinar mataharinya. Jadi kurang lebih ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Kemudian juga bagaimana elemen angin atau udara, mengoptimalkan udara alami masuk ke dalam bangunan. Jadi bangunan ini akan menjadi hemat energi. Sirkulasi udara juga di sini akan menjadikan rasa kehadiran Allah di situ, karena angin yang alami gitu, sehingga merasakan yang sholat itu suasana kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sini dalam salah satu surat Al-A'raf ayat 57 ya, surat 7 ini. Al-A'raf ini ayat 57 dan surat 25-48, surat 25 ini ada surat Al-Furqan ayat 48. Bagaimana kehadiran angin alami ke dalam bangunan sebagai rahmatnya, sehingga untuk menguatkan dia melakukan sholat secara khusyuk. Oke, kita lanjutkan. Barangkali ya juga ada elemen air, memberikan kelembaban alami dan seterusnya ya, di dalam surat ini surat ke-51, surat Al-Zariyat 15, surat Qasiyah ini surat 88 ayat 12, 16 dan sebagainya. Terusnya kurang lebih seperti ini, ada menara 4, minaret ini bentuk macamnya seperti ini, ada main entrance-nya ini ada untuk rem, untuk yang difabel, ada trap tangga, kemudian ada untuk kolom masuk ke sisi bagian bawah gitu. Ini juga sama, ini dari sisi area parkir, jadi ada untuk rem, ada untuk trap tangga, untuk masuk ke atas masjid, dia bergerak sebagai prosesi ke arah vertikal, kemudian juga ada untuk ke arah aula dan sebagainya. Bentuk ini muncul karena perpaduan antara filosofi atau hakikat dari dalil dan konteks tempat sebagai kota industri yang seperti ini. Jadi, ini kurang lebih ilustrasi desain seperti ini. Kemudian ini tadi konsep ruang dalam yang bebas dari kolom gitu. Jadi kita akan menggunakan, ini ada mezzaninnya di sini, dan kita menggunakan struktur dengan struktur bentang lebar di sini, termasuk atapnya juga. Gitu. Agar tadi meluruskan dalam merapatkan barisan sholat berjamaah adalah kesempurnaan dalam sholat gitu. Jadi kan kesempurnaan sholat itu yang merapatkan, merapi, sehingga kolom itu kita hindari dalam desain interiornya. Ini posisi dari mezzanin, bagaimana efek-efek cahaya itu dari samping-samping maupun dari atas itu masuk ke dalam, nanti kita hiaskan dengan pola-pola plafon sebetulnya. Plafon itu yang memantul-mantulkan cahaya. Jadi supaya merasakan bagaimana menghadirkan ayat-ayat kauniyah, kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam ruangan, tanpa membuat pengguna itu merasa silau seperti itu. Jadi treatment untuk pengolahan dinding maupun plafon dan sebagainya, pengolahan
dinding dan plafonnya mau kita buat menerus menyatu gitu, jadi tidak terlihat jelas mana plafon mana dinding, tapi dia buat dengan pola-pola supaya kesan fleksibel, bangunan teknologi, industri dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bahas yang lebih dalam di tempat lain. Tapi jangan lupa di sini ada bagian keduanya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.